Bu Retno, Anda terpilih sebagai dengan suara terbanyak COVAX AMC ini untuk negara-negara berkembang penerima vaksin. Apa artinya ini untuk Indonesia? Apakah Indonesia bisa lebih cepat mendapatkan vaksin? Oke, makasih Mbak Rosi. Aku boleh sedikit balik ke pertanyaan tadi dari Mas Anton Septian bahwa vaksin adalah bukan satu-satunya penyelesaian masalah. Betul sekali bahwa vaksin bukan merupakan satu-satunya masalah, tetapi satu di antara beberapa hal yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian mengenai masalah efikasi saya kira emergency use authorization yang diberikan oleh BPOM diberikan dengan dasar-dasar saintifik yang cukup dan juga BPOM berhati-hati, sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk memberikan emergency use authorization. Kemudian balik ke pertanyaan Mbak Rosi. Apa sih arti Indonesia untuk duduk sebagai co-chairs? Saya selalu melihat dari dua hal Mbak Oci. Pertama tentunya masalah trust. Trust, kepercayaan bahwa ini dalam konteks multilateral. Jadi kita keluar dulu dari situasi kita. Jadi pada saat awal pandemi secara konsisten kita terus menyuarakan prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Termasuk negara berkembang. Termasuk negara berkembang atau mungkin terutama adalah untuk negara berkembang dan least developed countries. Karena apa? Data mengatakan bahwa vaksin yang sudah tersedia sampai titik ini 95% sudah pre-order atau di-order oleh negara-negara maju. Nah, ini kan memprihatinkan sekali dalam artian kita semua tahu bahwa virus ini tidak mengenal tapal batas negara. Dia lari ke sana ke sini. Dan kita mengenal apa yang dinamakan no one is safe until everyone is. Jadi masalah dunia tidak akan selesai kalau semua negara dunia belum dapat menyelesaikan pandemi ini. Oleh karena itu, dari sejak awal kita konsisten. Tetapi kita tidak hanya bicara, kita juga berkontribusi. Antara lain kontribusi kita melalui CEPI. CEPI ini salah satu pilar yang berkontribusi untuk COVAX Facility. Kita menjadi anggota dari CEPI Investor Council. Kita juga melakukan penjajakan awal kerjasama antara CEPI dengan Bio Farma. Ini adalah salah satu wujud bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kita sendiri, tetapi kita juga berusaha dengan kemampuan kita untuk berkontribusi. Itu satu hal. Di sisi lain, saya melihat ini sebagai tanggung jawab yang memang harus dijalankan, nggak mudah. Tidak saja kita harus memperjuangkan kepentingan nasional kita, tetapi juga untuk kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang. Tanggal 27 kemarin kita sudah mulai pertemuan pertama yang dipimpin oleh 3 cewek dari Kanada, dari Ethiopia, dan Indonesia. Dan perjuangan kita untuk memperoleh equitable access untuk vaksin bagi semua negara, jalan juga masih panjang, Mbak Oci. Jadi sekali lagi, kita punya masalah di sini, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk dunia. Dan disitulah leadership Indonesia diharapkan dapat kita lakukan. Dari penjelasan itu saya ingin lempar lagi pada pemimpin redaksi yang belum saya kasih kesempatan. Boleh Bung Usman atau Bung Inu, siapa yang ingin memberikan tanggapan atas perburuan vaksin Indonesia yang dilakukan oleh Bu Retno, juga Pak Erik? Saya mungkin ya. Oke, Inu dulu silakan. Singkat boleh, habis itu saya kasih ke Bung Usman. Ya, singkat nih. Saya mengapresiasi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah dengan responsif untuk segala hal yang sebelumnya belum diketahui mau ngapain semua. Karena kita dalam situasi ketidakpastian yang belum pernah dalam sejarah kita menghadapi ini. Tetapi memang ada beberapa kritik yang disampaikan. Dan bagi saya itu wajar juga karena kita melihat itu setelah kita melaluinya. Jadi kita tahu mana yang salah, mana yang enggak salah. Dan untuk perbaikan ke depan, ini kan makin terang nih apa yang harus kita lakukan. Di awal-awal memang kayak kalau parade itu gedung-brengan, ya nggak ada orkestrasinya, nggak ada siapa yang memimpin, siapa yang akan menjadi penanggung jawab untuk putusan-putusan ini. Tapi sekarang kan makin terang dan makin clear kritik orang terhadap langkah-langkah pemerintah, terutama soal vaksinasi. Yang tadi Bu Retno menyebut soal kesetaraan akses vaksin kepada seluruh
umat manusia ya ke seluruh negara. Di Indonesia harapan kami itu juga diwujudkan, tapi kemudian muncul ada isu vaksin mandiri di mana orang bisa mengupayakan sendiri, ini agak mengganggu sebenarnya. Oke, kita akan ke sana Bung Indro. Kita akan ke sana soal vaksin mandiri. Ditahan dulu, ada bagian kita bicara soal vaksin mandiri. Bung Usman? Ya, soal ketersediaan vaksin kemarin Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengupayakan 600 juta dosis. Kita punya kebutuhan sekitar 420 juta dosis. Nah, kalau kita lihat ini kan produksi vaksin seluruh dunia itu terbatas. Jadi sudah bagus kita mendapatkan ya sekian yang kita dapatkan sekarang begitu kan. Kita dengar berita-berita bagaimana Malaysia misalnya yang sampai sekarang itu konon itu belum mendapatkan vaksin. Jadi Anda lihat Indonesia justru lebih maju? Iya, lebih baik begitu ya, lebih baik dibandingkan negara lain. Tetapi bisa juga dibandingkan negara yang lain lagi kita lebih buruk begitu kan. Nah, artinya apa? Yang dilakukan negara ini ya artinya paling tidak negara sudah melakukan berbagai upaya begitu. Bahwa belum sempurna ya karena memang situasinya crowded, belum pernah kita alami sebelumnya. Belum lagi kalau kita cerita negara-negara miskin yang belum mendapatkan, ya kita dapat dari Gavi nanti misalnya, itu sekitar 40 juta dan kita bisa memenuhi 425 juta vaksin, itu saya kira bagus. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan 600 itu kan spare, kan herd immunity yang dibutuhkan itu kan 70%. 70%, baik. Jadi bukan 70% orang Indonesia yang divaksin begitu. Dan soal efikasi saya kira kan sudah jelas ya, WHO bilang 50% saja itu bisa dipakai, kita 65% sudah baik. Dan kasus di Norwegia misalnya itu Pfizer itu ada 23 orang atau 25 orang meninggal. Jangan-jangan saya juga nggak tahu nih, karena efikasinya itu sampai 90% mungkin ya, bisa jadi seperti itu karena dipaksakan disuntikan yang kemudian memicu efek seperti itu. Tentu kita belum bisa mendiskusikan itu karena tidak ada ahli virus di sini atau yang bisa membahas soal efikasi. Tapi Bung Usman, saya tahu dari Tempo mempertanyakan soal itu karena mereka juga melihat ada masyarakat yang masih mempertanyakan soal itu. Tapi juga dari Bung Usman dari Media Indonesia Group melihat itu sesuatu yang sebenarnya Indonesia sudah berjalan di jalur yang benar. Karena persoalannya Oci, ketidakpercayaan masyarakat itu kan bukan semata-mata karena urusan kesehatan, efikasi dan seterusnya kan. Tapi kita tahulah itu misalnya urusan politik. Ya, sudah ada polarisasi itu begitu. Itu ada di seluruh Jadi dunia juga. Penjelasan apapun tentang efikasi itu juga tidak akan selesai ya kalau tidak bisa hanya dijelaskan oleh medis.